Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hasanah, NIM 2210201055 dari lokal 5 PAIC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode penelitian. Dosen pengampu Ibu Messi Oktavia, SPD, MSI. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen juga harus divalidasi beberapa jauh. Peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri melalui evaluasi diri beberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bakal memasuki lapangan. B. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada settingan alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi di jalan, dan lain-lain. Yang pertama itu ada pengumpulan data dengan observasi. Macam-macam observasi. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan sering dengan bantuan sebagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil, proton atau elektron, maupun yang sangat jauh. Yang pertama, observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti itu ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang nampak. Yang kedua ada observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Yang ketiga ada observasi tak
berstruktur. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Nah, yang kedua itu ada manfaat observasi. Menurut Watson dalam Nastution dinyatakan bahwa manfaat observasi adalah yang pertama, dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Yang kedua, dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif. Yang ketiga, ada dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain. Yang keempat ada dengan observasi peneliti dapat menemukan hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. Yang kelima ada dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Yang keenam, melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Yang itu ada objek observasi. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Bradley dinamakan situasi sosial yang terdiri atas 3 komponen, yaitu tempat, pelaku, atau aktivitas. Kalau untuk tempat, di mana interaksi dalam suatu sosial sedang berlangsung. Yang kedua, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Yang D, ada tahapan observasi, ada tahapan deskripsi, yaitu memasuki situasi sosial, ada tempat, aktor, aktivitas. Yang kedua, ada tahapan reduksi, yaitu menentukan fokus, memilih di antaranya yang telah dideskripsikan. Yang ketiga, ada tahap seleksi, yaitu mengurangi fokus menjadi komponen yang lebih rinci. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.